Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di balik angin dingin yang mengelus puncak-puncak pegunungan berselimut kabut, berdirilah tembok besar Cina, panjang dan kuat, namun menyimpan rahasia kelam yang tak diketahui banyak orang. Waktu itu, pada suatu malam kelam di akhir dinasti Ming, ketika bulan merah mengambang rendah di langit, seorang pendekar dengan jubah hitam berwajah dingin menyusuri jalan setapak yang terpencil di puncak tembok. Namanya Wei Feng, pendekar yang terkenal karena golok legendarisnya, golok naga angin. Golok itu bukan sembarang senjata. Konon, bilahnya ditempa di dalam kobaran angin puting beliung, diberi jiwa oleh roh angin dan naga, sehingga mampu memotong apa saja bahkan angin itu sendiri. Namun, golok itu juga membawa kutukan. Siapapun yang memegangnya harus siap menghadapi bayang-bayang gelap dari masa lalu dan makhluk yang tak kasat mata. Wei Feng sedang dalam misi rahasia. Kabarnya, sebuah entitas keramat yang bersemayam di reruntuhan kuil tua di balik tembok mulai bangkit, mengancam keselamatan para penjaga dan desa di kaki gunung. Entitas itu dikenal sebagai hantu bayangan naga, makhluk yang dulunya penjaga kuil tapi berubah menjadi pemburu jiwa setelah dikhianati oleh manusia. Langkah Wei Feng terdengar ringan di antara reruntuhan bata tua, tetapi hatinya dipenuhi kecemasan. Angin malam membawa suara-suara bisikan yang menusuk kesunyian, seolah-olah bayangan-bayangan mengintai di setiap sudut. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar melintas cepat, diikuti oleh suara gemerisik yang mengerikan. Wei Feng menyiapkan golok naga anginnya, menyentuh bilah yang berkilau samar diterangi bulan. "Aku datang untuk menuntaskan sumpahku," gumamnya dengan suara berat. Tidak ada kegelapan yang boleh menguasai tembok besar ini. Di kejauhan, suara erangan menggetarkan udara, dan kabut pekat mulai menebal, menutupi jalan kembali. Wei Feng tahu, malam ini bukan hanya pertarungan antara manusia dan makhluk, tapi juga pertarungan antara jiwa dan kutukan yang terikat pada golok legendaris itu. Kabut malam semakin pekat, menjalar seperti ular hitam yang merayap di antara reruntuhan batu dan semak belukar. Wei Feng melangkah hati-hati, matanya menyapu tiap sudut dengan waspada. Suara bisikan angin yang berbaur dengan erangan jauh terdengar, membawa hawa dingin yang menusuk ke tulang. Suasana di sekitar kuil tua itu seolah membeku, seolah waktu berhenti berputar. "Jangan biarkan bayang-bayang menguasai hatimu, Wei Feng," suara tua bergema di dalam kepalanya, mengingatkan akan pelajaran gurunya yang telah tiada. Golok naga angin bukan hanya senjata, tapi cermin jiwa. Bila kau lengah, ia bisa menghisapmu ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung. Wei Feng menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke gerbang kuil yang sudah runtuh. Pilar-pilar batu yang tersisa penuh dengan ukiran naga yang samar bercahaya dalam gelap. Sebuah aura mistis menyelimuti tempat itu. Tiba-tiba, udara berubah berat, dan dari bayang-bayang muncul sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Itulah hantu bayangan naga, makhluk keramat yang dulu penjaga kuil tapi berubah menjadi kutukan mengerikan. Makhluk itu mengeluarkan suara serak, seperti gemuruh dari dasar neraka. "Pendekar bodoh, apa kau pikir kau bisa menghentikan kegelapan yang telah aku taklukkan?" Wei Feng mengangkat goloknya, bilahnya berkilau seperti nyala api biru yang menari di malam gelap. "Aku datang bukan untuk menyerah pada kegelapan. Aku datang untuk mengembalikan keseimbangan dan melindungi mereka yang tidak berdosa." Pertarungan pun dimulai. Setiap tebasan golok Wei Feng memotong angin dengan suara mendesis yang menusuk telinga. Tapi hantu bayangan naga bergerak lincah, menghilang dan muncul kembali dengan gerakan bayangan yang sulit ditangkap mata biasa. Wei Feng tahu, ini bukan pertarungan fisik biasa. Ini adalah pertarungan antara kekuatan roh dan kemauan manusia.
Ia harus menggali kekuatan dalam golok naga anginnya, memanggil roh angin untuk membantunya menghadapi kegelapan yang telah lama membayang. Ketegangan makin memuncak ketika hantu bayangan naga melesat menyerang dengan cakarnya yang menyala, dan Wei Feng dengan cekatan menghindar sambil membalas dengan sapuan golok berapi. Percikan energi dan bayang-bayang bertabrakan, menciptakan kilatan cahaya yang menggetarkan malam. Namun, pertarungan ini baru permulaan dari sebuah rahasia yang jauh lebih gelap dan berbahaya, yang akan mengguncang seluruh tembok besar Cina dan mengancam jiwa pendekar itu sendiri. Sementara pertarungan sengit berlangsung, udara di sekitar kuil seakan bergetar, dan langit malam memancarkan kilatan cahaya aneh. Wei Feng merasakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sosok hantu bayangan naga, bayangan masa lalunya sendiri yang datang mengintai. Golok naga angin bergetar hebat di tangannya, seolah merasakan kutukan yang tersembunyi di dalam darahnya. Wei Feng teringat akan malam kelabu bertahun-tahun lalu, ketika keluarganya dihancurkan oleh sekte gelap yang juga mengincar kekuatan roh golok itu. Dalam pertempuran itu, ia kehilangan segalanya, ayah, ibu, dan adiknya. Sejak saat itu, ia bersumpah mengembalikan kehormatan keluarga dan menuntaskan dendamnya. Namun, semakin dalam ia memasuki reruntuhan, semakin kuat pula bisikan-bisikan gaib yang mencoba merusak jiwanya. Serahkan golok itu. Jadilah bagian dari kami. Jangan lawan takdirmu. Wei Feng menggigit bibirnya, menahan godaan itu. Ia tahu betul, golok itu adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia memberinya kekuatan yang luar biasa. Di sisi lain, ia mengikat jiwa pendekar pada kutukan yang tak pernah habis. Tidak, aku bukan budak takdir, katanya dalam hati, lalu mengayunkan goloknya dengan sekuat tenaga. Sebuah angin badai mendadak muncul, berputar di sekelilingnya seperti naga yang membakar gelap. Hantu bayangan naga terlempar jauh ke belakang, terkejut oleh kekuatan itu. Namun, sebelum Wei Feng sempat mengejar, sebuah suara berbisik dari bayang-bayang. Pendekar, kamu tidak akan pernah menang sendirian. Dari balik kegelapan, muncul seorang wanita berjubah putih dengan mata berkilau seperti bintang. Aku adalah Lin Yu, penjaga rahasia kuno yang tersembunyi di balik tembok besar ini. Bersamaku, kita bisa mengalahkan kegelapan yang telah lama meracuni tanah ini. Wei Feng menatap Lin Yu dengan penuh curiga tapi juga harapan. Apakah aku bisa percaya padamu? Lin Yu tersenyum tipis. Percayalah, golok naga angin dan aku terikat oleh takdir yang sama. Pertarungan yang awalnya tampak seperti duel antara manusia dan makhluk gaib, kini berubah menjadi persekutuan yang tak terduga. Namun, musuh sesungguhnya masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Malam itu, bukan hanya pertarungan di medan pertempuran, tapi juga pergulatan batin yang akan menentukan nasib tembok besar Cina dan jiwa Wei Feng sendiri. Lin Yu melangkah mendekat, bayangannya berkilau samar di bawah cahaya bulan. Wei Feng, kau harus tahu. Golok naga angin itu bukan sekadar senjata. Ia adalah kunci untuk menahan kutukan kuno yang mengikat tembok besar dan bumi ini. Wei Feng mengernyit, menatap goloknya yang kini berkilauan dalam genggamannya. Kukira hanya alat pembalasan. Tapi kutukan? Apa maksudmu? Lin Yu menarik napas dalam, lalu mulai bercerita. Dahulu, ribuan tahun lalu, roh naga penjaga tembok mengikat kekuatannya ke dalam golok itu agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Namun, kekuatan itu membawa dua sisi, kekuatan dan kutukan. Jika golok itu digunakan dengan niat gelap, ia akan membangkitkan kegelapan yang bisa menelan segalanya. Dan itu sebabnya hantu bayangan naga muncul, roh penjaga yang terperangkap dan berubah menjadi makhluk pemburu jiwa akibat pengkhianatan dan keserakahan manusia.
Wei Feng terdiam. Semua yang ia tahu tentang golok itu baru sebagian kecil dari kebenaran. Ia merasa bebannya semakin berat. Tapi aku tidak bisa mundur, katanya tegas. Aku sudah terlalu banyak kehilangan. Aku harus menuntaskan ini, apapun risikonya. Lin Yu mengangguk. Baik. Maka kita harus bersatu, Wei Feng. Malam ini, kita melawan tidak hanya makhluk kegelapan, tapi juga takdir yang telah lama tertulis. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar hebat. Dari balik reruntuhan muncul bayangan lain, lebih besar dan lebih gelap dari sebelumnya. Suara tawa dingin menggema di udara, membuat darah Wei Feng membeku. Kalian manusia pikir bisa mengalahkan kutukan abadi? Suara itu memekik tajam. Pertarungan sesungguhnya baru dimulai. Malam semakin gelap, dan udara dipenuhi aroma tanah basah serta bau asap yang menyengat. Wei Feng dan Lin Yu berdiri berdampingan di tengah runtuhan kuil, wajah mereka disinari kilatan petir yang sesekali menerangi sosok bayangan hitam besar di depan mereka. Sosok itu adalah Raja Bayangan, penguasa kegelapan yang memerintah makhluk-makhluk terkutuk di balik tembok besar. Golok naga angin adalah milikku, teriak Raja Bayangan dengan suara menggema. Dengan kekuatanku, aku akan menguasai dunia manusia dan roh. Wei Feng menggenggam goloknya erat, udara di sekelilingnya berputar seperti badai. Tidak akan kubiarkan, jawabnya tegas. Pertarungan pun dimulai dengan dahsyat. Raja Bayangan melontarkan serangan-serangan kegelapan, namun Wei Feng dan Lin Yu bekerja sama dengan harmoni yang luar biasa. Lin Yu memanggil roh penjaga kuno, memanggil angin dan cahaya untuk menangkis gelap. Dalam setiap ayunan golok naga angin, Wei Feng merasakan energi angin naga menyusup ke dalam tubuhnya, memberinya kekuatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, Raja Bayangan tidak kalah kuat, ia mulai merubah medan pertempuran menjadi lautan bayangannya mencekam dan menyesatkan. Di tengah chaos itu, Wei Feng tiba-tiba teringat akan kalimat terakhir gurunya yang dulu. Kekuatan terbesar adalah mengendalikan diri, bukan mengendalikan senjata. Dengan kesadaran itu, ia melepaskan sebagian kemarahan dan dendam dalam hatinya, dan justru dengan ketenangan itulah golok naga angin bersinar paling terang. Dengan satu tebasan penuh tenaga dan niat suci, Wei Feng menembus bayangan Raja Bayangan, membelah kegelapan yang telah membelenggu selama berabad-abad. Raja Bayangan meraung dan akhirnya menghilang menjadi serpihan asap yang terbawa angin malam. Ketenangan perlahan kembali, kabut tipis menyelimuti reruntuhan, namun aura mistis tetap terasa. Wei Feng dan Lin Yu berdiri lelah tapi menang, mengetahui bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Setelah Raja Bayangan lenyap dalam hembusan angin malam, keheningan kembali menyelimuti reruntuhan kuil tua itu. Wei Feng terengah, keringat dingin membasahi dahinya. Golok naga angin masih berkilauan, tapi kini sinarnya jauh lebih lembut, seolah menyimpan rahasia baru yang belum terungkap. Lin Yu menatapnya dengan mata penuh arti. Kau telah mengalahkan penjaga gelap itu, tapi kutukan belum selesai, Wei Feng. Ada satu hal yang harus kau ketahui. Wei Feng mengernyit. Apa itu? Lin Yu mendekat, menurunkan suaranya menjadi bisikan. Golok naga angin bukan hanya kunci untuk menahan kegelapan, tapi juga pintu untuk mengakses dimensi roh kuno. Setiap kali kau menggunakannya, kau membuka gerbang yang bisa mengundang makhluk lebih kuat, makhluk yang bahkan aku pun takut untuk hadapi. Mendengar itu, Wei Feng merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Jadi, pertarungan kita baru permulaan. Lin Yu mengangguk pelan. Ya, ada kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih berbahaya dari Raja Bayangan.
dan ia sedang menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Wei Feng menggenggam goloknya lebih erat, sorot matanya berubah menjadi tajam penuh tekad. Kalau begitu aku harus siap. Aku tak akan membiarkan kegelapan itu menguasai dunia ini. Malam itu, di bawah langit yang mulai memerah, dua sosok itu berdiri di puncak reruntuhan, siap menghadapi nasib yang tak terelakkan. Suara angin mengerang seperti lagu duka yang menghantui, mengingatkan bahwa di balik kemenangan selalu ada ancaman yang lebih besar. Dan kisah pendekar dengan golok naga angin ini pun baru saja dimulai. Langit mulai memerah oleh sinar fajar yang pelan-pelan menyingkap kegelapan malam. Wei Feng dan Lin Yu berdiri di atas reruntuhan kuil, tubuh mereka lelah tapi jiwa mereka lebih kuat dari sebelumnya. Golok naga angin berkilauan lembut di tangan Wei Feng, seperti naga yang terbangun dari tidur panjangnya. Kita sudah menundukkan kegelapan malam ini, kata Wei Feng pelan, tapi aku tahu, pertempuran sebenarnya masih jauh di depan. Lin Yu menatap jauh ke cakrawala. Benar. Tembok besar ini bukan hanya batu dan bata. Ia adalah penjaga antara dunia manusia dan dunia roh. Dan kau, Wei Feng, adalah penjaga baru yang harus menjaga keseimbangan itu. Wei Feng menghela napas, lalu menatap goloknya. Golok ini membawa beban yang berat. Tapi aku siap menerimanya. Mereka berdua pun melangkah meninggalkan reruntuhan, membawa harapan baru bagi dunia yang rapuh ini. Suara angin yang berbisik lembut di antara pepohonan membawa janji bahwa selama ada keberanian dan kehormatan, kegelapan tidak akan pernah benar-benar menang. Namun, di balik bayang-bayang yang jauh, sebuah mata merah berkilat mengintai, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Kisah tentang golok naga angin dan pendekar tembok Cina masih jauh dari selesai.